bahwa mereka yang pertama kali memuat pelintiran pidato Bapak Yusuf Kalla di Masjid Kampus UGM itu ormas-ormas Islam, para advokat yang akan menuntut yang bersangkutan. Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Makin rame ini masalah, makin parah ini masalahnya, makin hot ini beritanya. Jadi guys, baru-baru ini dugaannya ada 30 ormas Islam yang ada di Konoha akan melaporkan Ade Armando, Abu Janda, Grace Natali gitu, atau mantan ketua daripada PSI. Wow, luar biasa, gila. Padahal Kak Grace Natali ini sangat-sangat peduli dengan umat Kristen, sangat-sangat peduli dengan minoritas. Partai PSI ini kan partai yang sangat peduli dengan minoritas. Bahkan Kang Ade Armando juga sangat-sangat peduli dengan minoritas. Lalu kenapa kalau aktivis itu peduli dengan minoritas itu, kalau saya perhatikan itu ya, selalu dicari kesalahannya, dicari terus gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apakah karena banyak orang yang sirik gitu? Apakah mereka suka minoritas itu terganggu gitu? Apakah mereka suka menindas minoritas? Kenapa kalau ada yang membela minoritas akan dicari-cari kesalahannya? Apa alasannya? Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan kasus daripada Ade Armando, Abu Janda, Kak Grace Natali ini sebenarnya kasus recehan. Kalau kita bandingkan dengan kasus Ahok misalnya, kasus Ahok dengan kasus Yusuf Kalla ini kan 11-12 ya. Videonya sama-sama dipotong, sama-sama bertema agama, dan sama-sama mengaku tidak bersalah. Pak Ahok juga mengatakan bahwa saya nggak bersalah, video gue itu dipotong. Pak Yusuf Kalla juga seperti itu, video gue juga dipotong gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu video Pak Ahok dipotong, nah ini penting guys. Kenapa tidak dipenjarakan orang yang memviralkan video itu? Yang dipenjara saat itu kan yang memotong videonya kan. Ya kalau nggak salah namanya Pak Buniani ya, seorang wartawan ya. 1 tahun apa 1,5 tahun tuh ya, dipenjara karena sengaja memotong videonya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kasus daripada Pak Yusuf Kalla, kenapa bukan orang yang memotong videonya pertama kali gitu ya? Kan bisa ditelusuri ya, di Kominfo kan bisa ditelusuri itu ya, siapa yang memotong pertama kali videonya gitu. Jadi menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, Pak Ade Armando itu nggak memotong videonya. Mereka memviralkan. Ya, itu 2 hal yang berbeda ya. Memotong dan memviralkan itu 2 hal yang berbeda. Abu Janda juga memviralkan. Kemudian Grace Natali juga memviralkan, bukan memotong. Ya, kalau bicara seputar memviralkan, ya maka akan banyak warga Konoha yang masuk ke penjara. Dulu ketika ada video AI Netanyahu meninggal, maka video itu disebar kemana-mana. Kenapa orang seperti ini nggak dipenjara? Kan itu sama-sama menyebarkan video hoax kan? Ya nggak sih? Jadi kalau saya perhatikan kasus ini sengaja dicari-cari kesalahannya gitu ya. Tolonglah ya sama yang bentuk video ini ya. Ya, ini kasusnya kan 11-12 ya. Harusnya yang memotong video pertama kali ya, video daripada Pak Yusuf Kalla itu yang dicari gitu, bukan yang memviralkan. Yang memviralkan video Pak Ahok dulu kan nggak pernah dicari itu ya. Karena Grace Natali, kemudian Abu Janda, Ade Armando nggak motong videonya tuh, nggak. Nah, kalau misalnya masalah seperti ini ya, masalah sepele seperti ini diungkit-ungkit terus gitu ya, dipermasalahin terus sama ormas-ormas Islam yang ada di Konoha gitu. Apakah ini berdampak pada perpecahan? Yes, sangat. Saya memprediksi ya, saya bukan peramal tapi saya memprediksi karena saya tuh sangat suka dengan ilmu antropologi ya, kemudian sastra dan sebagainya. Jadi ini berhubungan dengan antropologi. Jadi guys, ya tanpa kita sadari, di masa depan Konoha itu akan bubar. Tapi saya nggak tahu tahun berapa. Tapi di masa depan akan bubar. Bubarnya karena apa? Karena perang agama. Catat kata saya ya. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Ini prediksi saya. Ya kalau ada waktu nanti saya akan nulis buku seputar ini. Judulnya Konoha Bubar
ya tanda tanya di belakang, atau Wakanda bubar gitu. Jadi alasan yang paling kuat itu adalah agama. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena masalah seperti ini, masalah sepele dibesar-besarin gitu ya, dicari-cari kesalahannya. Harusnya kan yang dicari itu orang yang motong videonya pertama kali gitu, bukan yang memviralkan kan itu nggak ada urusan kan. Apa urusannya? Sama seperti kasusnya Pak Ahok misalnya, yang memotong videonya lah yang dipenjara, bukan yang memviralkan videonya. Itu yang jadi permasalahan. Nah, kalau kasus Abu Janda, kemudian kasus daripada Ade Armando yang pro terhadap minoritas, yang pro terhadap orang yang teraniaya, yang seperti Kak Grace Natali, maka Konoha akan bubar. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Itu prediksi saya. Kenapa? Karena kita akan selalu balas dendam. Antar umat beragama ini seperti menyimpan bara api. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, harusnya gimana solusinya? Ya, apa solusinya? Jadi di video ini saya akan memberikan solusi ya. Saya tidak hanya mengkritik ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya tidak berpihak kepada umat Kristen. Saya tidak berpihak pada umat Muslim. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya berpihak pada kejujuran. Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Kemudian ada satu fakta menarik atau fakta unik yang jarang dibongkar seputar kasus daripada Pak JK dan kasus daripada Ade Armando, Abu Janda, dan Kak Grace Natali ini. Apa itu faktanya? Jadi kalau saya bongkar ini, akan banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Walaupun banyak warga Konoha yang kejang-kejang kesurupan kelonjotan berjamaah, tetap akan saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa itu? Jangan skip ya guys. Jadi guys, pada faktanya, bangsa kita itu, masyarakat kita itu, sudah jauh dari filosofi atau ajaran leluhur kita yang berbunyi budi pekerti. Harusnya kalau kita menjunjung tinggi yang namanya budi pekerti, ya budi pekerti luhur bangsa kita, maka masalah seperti ini nggak bakal dibesar-besarin kok. Toh nggak ada ruginya juga. Tinggal Pak Yusuf Kala klarifikasi selesai. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ada oknum-oknum orang tertentu di Konoha, kalau saya perhatikan itu, mereka punya dendam terhadap aktivis-aktivis, atau mereka punya kebencian terhadap aktivis-aktivis yang membela umat minoritas. Itu kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Saya tidak menyimpulkannya, silakan simpulkan sendiri. Kalau misalnya ini ada yang mengatakan, oh ini sebenarnya ya ada hubungan dengan agama, karena kebencian terhadap kafir misalnya, kebencian terhadap agama lain misalnya, kebencian terhadap umat lain misalnya, karena pengen Konoha itu jadi negara agama misalnya gitu. Ya, sehingga kelompok minoritas ini jadi penghalang misalnya, sehingga kalau ada orang yang nolongi minoritas, ada yang bela minoritas, itu kita kesel. Karena apa? Karena tujuan kita menjadikan Konoha jadi negara agama itu nggak kesampaian. Apakah ini ada korelasinya? Saya tidak memutuskan, silakan putuskan sendiri. Karena kalau saya perhatikan ini terlalu ya dicari-cari kesalahannya. Harusnya ya yang bikin masalah ini selesai Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala itu harusnya mengatakan, udah selesai aja deh, nggak usah diperpanjang. Ya, cabut laporan yang melaporkan gue, dan saya akan cabut laporan yang yang melaporkan Ade Armando, Abu Janda, dan Kak Grace Natali. Itu kalau berbudi pekerti luhur. Tapi kan kita kan sudah meninggalkan ajaran budi pekerti luhur gitu. Kita sudah meninggalkan ajaran memaafkan orang lain, tidak saling dendam gitu. Jadi kalau saya perhatikan masyarakat kita semakin lama itu semakin emosional. Dan emosional ini diperjualbelikan. Ada harganya guys. Jadi semakin seseorang itu emosional, maka ini akan semakin menarik bagi media. Media-media di Konoha itu biasanya akan memberitakan berita yang bikin orang emosional. Seperti ijazah Pak Jokowi misalnya. Kasus ijazah yang baru-baru ini viral gitu. Bukan baru-baru ini lagi, udah lama ya viralnya. Tapi terus dipertahankan oleh media. Kalau media tidak memberitakan, ya nggak bakalan dipedulikan oleh masyarakat kan. Ya biasa aja gitu. Tapi kan ini dikasih tempat gitu ya sama media.
Kenapa media memberikan tempat? Apa alasannya? Ya karena masyarakat itu emosional. Kita tuh tertarik dengan sesuatu hal yang menurut saya pribadi nggak penting gitu. Kalau di luar negeri nggak penting gitu. Kenapa nggak penting? Ya justru kesalahannya kan di kita. Makanya kita harus ya introspeksi diri gitu ya. Budi Pekerti itu mengajarkan introspeksi diri. Jadi gini, kalaupun kita benci dengan Pak Jokowi, yang milih Pak Jokowi presiden kan kita kan. Sekali-sekali salahin diri sendiri dong. Masa kita harus nyalahkan orang lain? Sekali-sekali nyalahkan yang memilih gitu ya. Kalau misalnya nih banyak orang kuno yang kesel dengan Pak Jokowi dulu nggak kebagian proyek misalnya, kemudian Pak Jokowi itu ya sering dikata-katain otoriter, kemudian Pak Jokowi itu macam-macam ya dikata-katain gitu. Lalu kenapa kita pilih? Kan permasalahannya kita pilih gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Apakah Pak Prabowo itu lebih baik daripada Pak Jokowi? Belum tentu juga gitu. Apakah Pak Anies lebih baik daripada Pak Jokowi? Belum tentu juga gitu. Jadi guys, siapapun presidennya, siapapun pejabat di Konoha itu, kalau kita tidak merubah pola pikir kita, tidak akan jadi negara maju. Enggak bakal. Jadi banyak tuh warga Konoha yang berpikir kalau kita jadi negara agama, maka kita akan negara maju. Banyak banget yang berpikir seperti itu di Konoha. Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara data ya. Setelah disurvei, ternyata ada sekitar 30% lebih orang yang pengen Konoha itu negara khilafah. Ini menurut data. Dan yang disurvei itu kebanyakan mahasiswa. Yang paling pertama disasar itu adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa yang disasar? Karena mahasiswa itu ada semacam ya perpindahan gitu ya. Ada semacam trans gitu ya. Trans pola pikir gitu ya. Atau semacam jeda gitu ya. Dari SMA ke mencapai dewasa atau mahasiswa itu kan ada pencarian jati diri sehingga mudah disusup oleh ideologi-ideologi seperti khilafah dan sebagainya. Jadi warga Konoha itu masih banyak negara kita itu pengen jadi negara khilafah. Apakah ini CCM atau cita-cita mulia daripada Mr. Chaplin sehingga dia lebih pro terhadap, kalau saya perhatikan Mr. Chaplin ini dekat dengan orang-orang yang kontroversi seperti Taliban misalnya, ya seperti ya negara-negara yang konflik gitu. Jadi menurut keyakinan saya ini tidak bagus ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ada udang di balik batu gitu? Apakah ada semacam tujuan daripada Mr. Chaplin ini menjadikan Konoha jadi negara agama? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak, saya nggak mau berpihak di video ini. Nah, apa untungnya sih kita jadi negara agama? Jadi akal permasalahan semua ini adalah karena banyak orang Konoha tuh pengen Konoha jadi negara agama. Ya, tanpa kita sadari. Itu sebenarnya. Kenapa minoritas dibenci di Konoha? Ya karena gara-gara minoritas kita gagal jadi negara agama. Mereka berpikir ya Afghanistan bisa negara agama. Suriah bisa negara agama. Kenapa? Karena yang satu agama di sana itu sampai 98% sampai 99% gitu. Jadi yang dipengen warga Konoha itu sebagian seperti itu ya. Banyak banget warga Konoha pengen seperti itu. Ya sampai 99 sekian persen ya satu agama gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini menjamin kita jadi negara maju? Enggak juga. Enggak juga. Coba sebutkan satu saja negara maju dunia ini yang berbentuk khilafah. Nggak ada. Satu saja negara yang berlandaskan agama. Nggak ada. Nggak ada guys. Ini menurut data guys ya. Ya saya tidak ngarang-ngarang gitu ya. Justru negara yang maju dunia ini adalah negara yang sekuler. Makanya kita dijuluki dengan masyarakat yang SDM rendah. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir negara agama itu nggak ada yang maju gitu. Nggak pernah berpikir seperti itu. Iran tuh gagal jadi negara. Masa kita meniru Iran? Masa kita meniru Suriah, Pakistan? Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Jadi saran saya bagi yang nonton video ini ya, lebih baik kita kembali ke filosofi leluhur kita. Lebih baik kita kembali ke ajaran leluhur kita. Bukan berarti menyembah pohon ya. Saya nggak nyuruh yang video ini menyembah pohon. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar.
Apakah yang saya katakan masuk akal atau tidak, saya tidak akan berpihak di videonya. Saya tidak berpihak pada Abu Janda, pada Ade Armando, Grace Natali, ataupun ormas-ormas Islam atau Pak JK. Enggak, saya benar-benar netral di sini ya. Saya ngomong apa adanya, bicara by data, tanpa tedeng aling-aling. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam regional.